Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Sesuai dengan tema kali ini pemirsa, kita tahu ya bahwa Kota Pekalongan merupakan kota yang kecil secara luas geografis. Sempitnya kota ini tidak membuat penduduk yang tinggal tidak meninggalkan kota ini, bahkan jumlah penduduknya semakin bertambah. Syukur-syukur kualitas penduduknya juga semakin bertambah. Berbicara soal Kota Pekalongan, tak sedikit dari Anda yang mungkin sudah tahu atau sudah dengar tentang Pekalongan Baru, yaitu sebuah proyek besar yang akan dibangun di wilayah Exit Tol Kota Pekalongan, tepatnya ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Nah, proyek ini nantinya akan didesain dalam sayembara Masjid Ikonik Pekalongan Baru. Seperti apa pembahasan kita kali ini pemirsa? Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada yang pertama Kepala Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pak Cayekti. Iya, Mbak Ayu. Iya. Sehat ya, Mbak? Sehat ya. Luar biasa. Pak Cayekti sepertinya hari ini tampak berbahagia. Ya karena apa ya? Harus berbahagia itu aja lah. Mudah-mudahan bisa terus semangat ya, Mbak Ayu ya. Siap, Pak Cayekti, karena bahagia kunci kesuksesan ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Pak Cayekti pemirsa, di sebelahnya ini ada dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pak Bambang Sugiarto. Ya, selamat siang Mbak Ayu, selamat siang Pak. Para pemirsa semuanya. Alhamdulillah, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Walaupun tugasnya banyak, harus tetap semangat. Iya, tugasnya banyak dari tadi ya Pak ya, produktif gitu. Iya. Luar biasa. Pak Bambang, saya manggilnya ya Pak ya? Iya, siap. Baik, Pak Bambang dan Pak Cayekti sudah hadir pemirsa di tengah-tengah kita. Langsung saja Pak, kita ingin membahas tentang Pekalongan Baru ini. Saya ingin ke Pak Cayekti terlebih dahulu terkait tentang Pekalongan Baru. Mungkin kita sudah tahu bahwa Pekalongan Baru ini merupakan sebuah pembangunan masjid ikonik seperti itu ya di Exit Tol Pasar Setono. Nah, sebenarnya menurut Pak Cayekti Pekalongan Baru itu apa dan bagaimana? Mungkin ada koreksi dan penambahan. Dipersilakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Ini memang belum utuh apa-apa yang diterima atau kita sampaikan ke masyarakat gitu ya terkait dengan Pekalongan Baru itu. Jadi Pekalongan Baru itu adalah bagian dari konsep namanya Transit Oriented Development atau TOD gitu. Baik. Konsep TOD itu menempatkan satu wilayah tertentu yang dia berdasarkan hasil kajian bahwa wilayah itu memang selama ini menjadi area-area untuk transit gitu, untuk transit. Nah, Pekalongan itu kalau kita flashback itu dulu banyak orang-orang yang mau ke Semarang, mau ke Jakarta dan sebagainya itu sering ya transitnya di Pekalongan gitu. Baik. Kemudian kalau dari sisi jarak tempuh gitu ya antara misalkan ibu kota Jakarta, Semarang, Surabaya, titik lelah itu pas di tengah-tengahnya ya di Pekalongan itu gitu. Itu berarti kan memang kita itu kota transit gitu kan. Ini yang pertama, poin pertama. Yang kedua, kita punya satu potensi yang memang betul-betul transit. Karena apa? Kita punya stasiun Pekalongan yang hampir banyak orang itu ya dan singgah di stasiun itu, dan semua kereta kita punya potensi, semua kereta mulai dari ekonomi sampai dengan kelas eksekutif itu juga berhenti di Pekalongan. Itu potensi besar. Oleh karena itu kita dengan adanya potensi itu kita harus memanfaatkan itu gitu, stasiun. Yang kedua, upaya pemerintah Kota Pekalongan untuk menambah masuknya lagi pengunjung ke Pekalongan itu pada tahun 2018 terrealisasikan dengan pembangunan interchange tol gitu, yang tadinya tidak ada jalan masuk ke Pekalongan, itu kemudian ada
Lah, berarti kita sudah punya potensi yang lain lagi, yaitu tol gitu. Potensi yang sebelumnya ada lagi yaitu terminal. Berarti ada terminal, ada interchange tol, ada stasiun itu. Ini harus dikelola, itu harus dikelola. Potensi apa yang di dalamnya sehingga orang itu mau ke Pekalongan harus kita manfaatkan gitu. Yang misalkan kalau ada orang mau ke Surabaya, aduh nggak ada tiket nih yang langsung gitu, yang direct ke Surabaya dari Jakarta. Oke lah, kita cari transit dulu di mana gitu kan. Nah, ketemu misalkan Pekalongan, biarkan transit di Pekalongan, misalkan kedatangan di Pekalongan jam 9 gitu ya. Tiket berikutnya itu berangkat ke agak sore agak malam. Lah, jeda waktu itu yang dimanfaatkan supaya para pengguna moda transportasi yang ke Pekalongan itu bisa ikut jalan-jalan ke Pekalongan. Kita tetapkan 3 sebenarnya. TOD stasiun, TOD yang nyambungkan ke terminal, TOD yang ke interchange tol gitu. Yang potensi yang digarap adalah potensi wisata belanja, potensi religi. Ini yang kita garap. Nah, untuk yang Pekalongan baru sendiri itu memanfaatkan interchange tol. Kita menyayangkan kalau hanya sekedar jalan masuk saja gitu. Sementara di situ potensi pasar grosir pasti orang berkunjung sana gitu. Nah, kalau Mbak Ayu misalkan tahu, biasanya kalau orang menggunakan tol itu ada rest area ya. Memang untuk kota Pekalongan agak beda. Rest area biasanya dalam satu jalur tol tanpa keluar pintu tol. Kalau yang ini keluar dari pintu tol, tetapi nggak jauh karena hanya sekitar 3 kiloan lah gitu, 3 kiloan. Ini potensi yang luar biasa, pasar grosir ada. Nah, oleh karena itu, yuk kita bangun. Perencanaan awal itu sampai sekitar 60 hektar, sampai 60 hektar. 60 hektar, kemudian pada saat proses penyusunan, karena itu harus punya payung, yaitu dokumen RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, yang kebetulan ada evaluasi dan perubahan, kita masukkan itu di dokumen RTRW. Pembahasan dengan eksekutif legislatif itu berlangsung sampai kemudian ditetapkan yang tadinya usulan 60 menjadi hanya sekitar 23 dengan mempertimbangkan masih adanya sawah yang bisa produktif itu kan, kemudian saluran atau suplai irigasi juga masih mungkin kan, sehingga hanya memanfaatkan sebagian area yang hanya sekitar 23 hektar yang sisi utara Jalan Insinyur Sutami. Ini kemudian dirancang, perencanaan dirancang, ada untuk perdagangan dan jasa, ada untuk hotel, ada untuk mall, ada untuk ada sebagian lagi untuk perumahan yang elit, memang bukan nanti yang perumahan biasa karena nilai ekonominya sangat tinggi di daerah itu gitu. Perencanaan sudah dibuat, tinggal kita kemudian nanti nextnya mengimplementasi satu persatu. Nah, yang awal kita ingin wujudkan masjid dulu deh, mungkin masjid yang bisa jadi semacam ikon, di sana ada masjid, orang datang. Yang kedua bisa memancing investor bahwa memang kita sungguh-sungguh sudah mulai membangun satu fasilitas umum yang itu bisa digunakan banyak orang. Itu sejarahnya semacam itu, Mbak. Ya, luar biasa. Berarti memang sudah dimatangkan rencananya untuk Pekalongan baru ini. Iya, secara perencanaan kita seperti itu. Baik, Pak. Saya ingin ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait masalah hati ke hati kami sebagai masyarakat Kota Pekalongan, khususnya di Pekalongan Utara seperti itu, Pak. Kita tahu ya, bahwa Pekalongan Utara sering terkena banjirop seperti itu. Apakah dengan proses pembangunan ini masjid baru ikonik atau yang disebut kita Pekalongan baru ini bisa menjadikan opsi untuk kami tinggal di wilayah tersebut semisal nanti ada banjirop seperti itu, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Di perencanaan yang lama yang sekitar 60 hektar itu memang ada area-area yang digunakan untuk perumahan, tapi perumahannya bukan perumahan tapak gitu, tapi rusun gitu. Baik. Itu yang nantinya bisa digunakan untuk penduduk sebagai tempat tinggal gitu. Nah, view-nya itu ada 2, view yang ke arah ke dalam dari jalan exit tol interchange tol itu adalah view kota,
yang view keluar itu view ke persawahan, sehingga bisa dapat 2 view dari perencanaan itu. Tapi memang sekali lagi desain berubah total karena memang hanya digunakan sebagian kecil sekitar 23 hektar itu yang di dalam perencanaan itu tidak ada untuk yang perumahan rusun tadi yang kita sampaikan itu gitu. Jadi memang secara penggunaan lebih kepada perdagangan dan jasa, kemudian hub transportasi. Nanti didesain itu moda transportasi yang bis dan sebagainya itu berhentinya ya di situ sebagai terminal. Setelah itu masuk ke kotanya menggunakan moda transportasi dalam kota gitu. Itu jadi belum sepenuhnya bisa menampung secara langsung manfaat itu dirasakan untuk pindah penduduk, tetapi bisa mengurangi dampak-dampak yang lain karena apa? Aktivitas keramaian menjadi sedikit ada yang terpecah pindah ke luar dari dalam kota. Semacam itu, Mbak Ayu. Baik, luar biasa. Untuk Pak Bambang sendiri ingin menanggapi terkait pertanyaan tadi, Pak? Ya, terkait dengan pertanyaan yang dari Mbak Ayu ya, yang kebetulan bermukim di Banjarbaru ya. Kaitannya sama Rob ini ya, karena Rob walaupun ini topiknya Pekalongan Baru, tetapi perlu kami sampaikan juga pada warga Pekalongan bahwa pada tahun ini dari pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu ada kegiatan penanggulangan rob di Kota Pekalongan. Khususnya untuk yang wilayah Pekalongan Baru, Banjarbaru ya, Banjarbaru itu dari pemerintah provinsi di daerah Pantai Sari itu dibuat tanggul pantai ya, pantai, sehingga harapannya limpasan dari air laut sekarang tidak lagi melimpas ke permukiman, sehingga daerah Banjarbaru terutama di Boyongsari itu mudah-mudahan bisa tertanggulangi robnya. Terus untuk drainase kotanya nanti juga di Jalan Kusuma Bangsa itu juga kami menata drainase, sehingga harapannya yang Jalan Kusuma Bangsa yang selama ini ya mungkin hujan sejam, 2 jam, 3 jam itu daerah Stein itu mungkin sepinggang atau seini gitu ya. Itu kemarin terbukti waktu hujan 3 jam 4 jam itu sudah tidak banjir. Mudah-mudahan itu bisa selesai, bisa dimanfaatkan masyarakat. Ya, oke, baik. Pak Bambang, untuk pertanyaan berikutnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Cayekti mungkin ya, namun perlu ditekankan oleh pemirsa mengapa exit tol itu menjadi pemilihan untuk pembangunan masjid ikonik ini. Apa yang menjadi faktor-faktor internal maupun eksternal yang akhirnya ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid ikonik Pekalongan Baru? Ya, tadi juga sampaikan Pak Cayekti ya bahwa kita sudah berhasil membangun akses tol dari mulai Snubut sampai dengan Stono sepanjang kurang lebih 3,3 km, 3,2 kilo, sekitar 3,3 ya. Dan kita sadar betul bahwa ketika ada akses jalan, di situ pasti ada faktor potensi ekonomi, dan kita tidak ingin itu hanya membiarkan potensi itu tidak termanfaatkan gitu ya. Di satu sisi wilayah Kota Pekalongan itu kan sangat sempit ya, sangat sempit. Terus kemudian yang wilayah utara itu sudah terkurangi oleh banyak wilayah kita yang terkena rob. Terus pusat keramaian juga terpusat hanya di mana, di alun-alun saja, sehingga tadi juga sampaikan Pak Cayekti bahwa harapannya nanti pusat keramaian itu bisa terdistribusi ke titik yang lain gitu. Kita membuat bangkitan di titik yang lain, sehingga akses tol itu tidak hanya menjadi hanya sekedar jalan akses saja, hubungan antara tol ke dalam kota, tetapi kita akan memanfaatkan di sisi kiri dan sisi kanan akses tol itu menjadi pusat keramaian baru. Nah, trigger yang akan kita mulai itu membuat masjid dulu. Kenapa masjid? Ketika orang dalam perjalanan ya, terutama yang berkeyakinan Muslim ya,
itu biasanya dia akan mencari, kalau ke rest area itu biasanya pasti carinya masjid dulu. Nah, kalau masuk ke Pekalongan itu harapannya ke masjid dulu, istirahat, mungkin beribadah, sholat. Setelah itu tidak hanya masuk ke Pekalongan terus keluar lagi, tapi harapannya masuk lagi ke mana, ke potensi ekonomi di Kota Pekalongan. Apakah itu belanja, apakah itu istirahat, yang tadi yang titik lelahnya itu kan di kebetulan secara geografis Kota Pekalongan itu kan hampir di tengah-tengahnya Pulau Jawa ya, sehingga kalau perjalanan dari timur atau dari barat itu memang betul titik lelahnya itu di Pekalongan, sehingga harapannya ketika masyarakat bepergian baik dari utara maupun dari timur maupun dari barat itu istirahatnya di Pekalongan, istirahatnya mungkin di masjid dulu baru ke kota. Itu mungkin kenapa masjid dulu yang dibangun, kenapa di situ yang dibangun gitu. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Pemirsa, kita masih akan berbincang mengenai Pekalongan baru, jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat lebih santai. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat lebih santai, dan tentunya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Cayekti dan Pak Bambang. Kembali bersama saya Pak. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Kita masih membahas terkait Pekalongan baru Pak. Tadi kita juga sudah membahas tentang apa sebenarnya Pekalongan baru dan lain sebagainya. Di pertanyaan saya selanjutnya ini tentunya menjadi pertanyaan pemirsa juga. Apa sih Pak yang akan dipersiapkan oleh Bapeda terkait tentang pembangunan Pekalongan baru ini, dan ide awal ini seperti apa Pak Cayekti? Dipersilakan. Iya. Jadi mungkin nyambung tadi yang sudah saya sampaikan Mbak Iya, bahwa Pekalongan baru ini muncul sebagai sebuah semacam jawaban atas kita mencoba memikirkan manfaat dari interchange tol itu kan. Nah, kalau ini tidak direncanakan dari sekarang, kita khawatir halaman rumah Kota Pekalongan ini kan kayak halaman rumah gitu kan, yang menjadi orang pertama kali masuk ya lihatnya itu gitu. Maka area itu akan menjadi kayak kota tumbuh yang tumbuhnya itu nggak terencana gitu. Muncul gedung ini, muncul gedung ini, muncul ini dan sebagainya itu. Dan itu kemungkinan besar akan terjadi karena sekali lagi punya nilai ekonomi yang sangat tinggi daerah itu gitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya ini direncanakan dengan baik, ditata supaya penempatan dari fasilitas apa untuk toko, ada untuk macam-macam itu bisa tertata dengan baik itu di situ. Nah, oleh karena itu kemudian yuk kita buat desain. Lah muncullah itu satu semacam apa ya, bisa kita bilang kayak semacam rencana tata bangunan dan RTBL ya, semacam RTBL untuk khusus Pekalongan baru tersebut gitu, di area itu gitu. Nah, ide awal tersebut kemudian kayak tadi ya saya sampaikan bahwa pas berbarengan dengan perubahan atas RT RW yang sedang disusun tahun 2017, sudah mulai gagas evaluasinya. Ini harus masuk supaya kalau pas ada pembangunan itu kan gini, biasanya pembangunan yang cukup besar, area-area yang di atas 5 hektar misalkan itu kan ada AMDAL misalnya semacam itu ya, maka pasti harus terpenuhi dulu. Salah satu syaratnya adalah apakah ini sudah masuk dalam RT RW atau belum. Nah, itu yang menjadi pegangan. Oleh karena itu ini harus masuk di RT RW gitu. Nah, setelah proses berlanjut pembahasan di RT RW selesai, kemudian ditetapkanlah bahwa kawasan itu nantinya untuk pengembangan kawasan Pekalongan baru gitu. Tuh, nah
idenya semacam itu sudah sepakati, artinya ini sudah idenya milik kota, ini sudah milik kota gitu, dan menjadi keinginan bersama untuk bagaimana mewujudkan wajah kota ini supaya lebih bisa menarik orang kalau pas berkunjung ke Pekalongan gitu. Selanjutnya dalam pengembangan itu tentu tidak mudah ya, tidak mudah karena ada berbagai hambatan. Hambatan pertama tadi saya sampaikan tentang kepemilikan lahan. Tidak semua kepemilikan lahan itu milik pemerintah kota. Ada sebagian ex-bengkok, ada sebagian milik masyarakat gitu. Nah, kalau ini dibiarkan saja ya, maka munculnya kayak tadi, gedung tumbuh dengan sendirinya. Lah, harus misalkan dirembuk. Kalau dalam desainnya kita itu kita menghitung berapa sih luasan lahan milik Pemkot yang mungkin nanti akan bisa diubah menjadi jalan, fasilitas umum jalan gitu. Misalkan di total panjang jalan yang dibutuhkan 10 hektar misalkan, dengan lebar sekitar 20 meter, panjang sekitar 500 meter misalkan hanya misal saja. Luas lahan kita ada berapa? Kok dihitung-hitung ada sekitar 12, 13, 15 hektar misalkan. Artinya sebagian tanah bengkok itu nanti direlakan untuk jalan. Hanya karena posisinya itu tidak pada lokasi yang untuk jalan, maka ini yang perlu ketemu dengan pemilik lahan yang kebetulan di jalan itu. Nanti lahannya yang ini punya masyarakat, ini punya pemerintah, ditukar yuk. Ini punya pemerintah menjadi punya masyarakat, yang punya pemerintah jadikan jalan gitu, terus sampai tersambungkan itu. Lah, itu yang tidak mudah, memang tidak mudah. Perlu ketemu dan dimengerti bersama, dan ada nilai manfaat daripada kayak sekarang banyak tanah milik melakukan Pemkot itu yang bentuknya kayak selendang, memanjang gitu. Akhirnya ya tidak terlalu kuat kalau untuk menarik bahwa satu komplek tertentu untuk entah pergudangan lah, untuk toko lah, untuk mall dan sebagainya, itu kurang bisa diarahkan untuk itu gitu. Itulah kalau nanti itu sudah bisa terselesaikan dengan baik, maka kemudian dokumen itu yang akan bisa disampaikan, dijual, barangkali ada investor yang akan masuk. Itu skenarionya semacam itu. Ada juga cuman memang alternatif yang lain bisa juga. Apakah mungkin nanti penyelesaian atas itu dilakukan oleh investor yang besar? Bisa jadi, nggak menutup kemungkinan. Tetapi kan tentu sekali lagi karena ada hak-hak kepemilikan yang harus juga diproses secara aturan yang berlaku, maka bagi investor yang akan masuk pun harus menggandeng gitu kan, menggandeng pemerintah, menggandeng pemilik lahan itu kan. Itu yang perlu dilakukan ke depan. Nah, salah satu yang kemudian kita sudah mulai ingin masuk, selain tadi mewujudkan lokasi yang bisa dibangun untuk daya tarik kayak masjid itu, beberapa tahun yang lalu teman-teman dari DPMPTSP juga mencoba mengumpulkan mana-mana bisa dijual sebagai sebuah area untuk investasi gitu ya. Kita ajukan bahwa Pekalongan Baru itu mungkin bisa kita usulkan menjadi area yang bisa dibawa oleh teman-teman DPMPTSP untuk mencari investor dari luar gitu. Itu yang coba kita tempuh, dan saya yakin ini tidak mudah, tetapi tentu bukan berarti harus ditinggalkan ya, harus ditempuh lah itu. Dan harus diwujudkan seperti itu ya Pak ya? Ya, bismillah. Untuk Pak Bambang sendiri dari DPPUR ini sudah DPUPR. Iya, maksud saya DPPUR. Saking semangatnya Pak Bambang. Ini seperti apa Pak persiapannya? Jadi kalau kami ini ya punya tugas itu jaga gawang masalah tata ruang. Jadi tadi sampaikan bahwa kami Kota Pekalongan ya itu sudah punya dokumen namanya Perda RT/RW. Ada pola ruang. Nah tadi sudah disebut juga ada namanya RTPL, walaupun RTPL khusus koridor itu kan belum payung hukumnya belum payung hukumnya belum ada. Cuman gitu. Memang tugas kami untuk jaga gawangnya. Jadi maksudnya gini, ketika ada investor atau pemilik lahan atau siapapun itu mengajukan perizinan ke DPMPTSP nanti,
pasti nanti untuk rekonteknya tuh nanti mesti ke kami. Nah, kami ini dasarnya untuk pengendaliannya adalah ya dokumen RT RW ini. Apakah di area itu atau di bidang itu, di sebidang tanah itu sesuai dengan peruntukan yang sesuai dengan dokumen apa tidak. Jadi secara peranata aturannya itu sudah ada. Jadi di area di daerah situ, kawasan mana sekitar di sebelah selatannya Grosir Stono dan di sebelah utaranya Insinyur Sutami, Jalan Insinyur Sutami, itu penetapan pola ruangnya itu sudah pedagang barang jasa. Nah, itu yang kami jaga, jangan sampai nanti misalnya pedagang barang jasa itu di RT RW-nya gitu, nanti ada orang mengajukan misal untuk rumah tinggal misalnya, itu enggak bisa. Nah, itu yang harus kita patuhi dan sehingga nanti tidak muncul kumuh-kumuh baru. Jadi kalau tidak ada aturan yang membentengi itu, nanti tidak ya semrawut gitu. Jadi mungkin yang kami persiapkan itu ya, karena aturannya sudah ada, tinggal kami menegakkan aturannya itu. Baik. Gitu. Nah, terkait pertanyaan berikutnya ini juga sesuai dengan bidangnya Pak Bambang ini, tentang pembangunan tadi masjid ikonik. Dari penampungan pembangunan tersebut tentunya ada sebuah ide desain seperti itu ya Pak ya, yang disajikan dalam bentuk sayembara ide desain. Nah, ini seperti apa Pak sayembara ide desain Masjid Ikonik Pekalongan Baru? Perkembangannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari kapan, kemudian pemilihan desainnya seperti apa, dan siapa saja nanti yang terlibat dalam proses pemilihan desain tersebut, kemudian siapa saja yang akan menjadi dewan juri dalam sayembara tersebut, dipersilakan. Jadi masjid, karena masjid ikonik ya, jadi kami berharap apa yang desain yang dihasilkan itu benar-benar unik gitu ya, tidak seperti masjid dengan apa namanya apa ya, bentuk yang seperti biasa ada menara, ada kubah dan lain. Kami berharap ada sesuatu yang menarik di sana. Nah, sehingga kami tahun ini melaksanakan sayembara penyusunan desain Masjid Ikonik ini dengan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah. Nah, pengumuman sudah kami lakukan tanggal 14 Oktober kalau tidak salah. 14 Oktober sudah 14 Oktober itu pengumuman, kemudian penjelasan sayembaranya itu kami laksanakan tanggal 21 Oktober. Nah, kemudian untuk jadwalnya itu tanggal pendaftaran sampai upload dokumen perencanaannya itu sampai tanggal 24 November pukul 18.00 WIB. Nah, setelah itu baru kami lakukan penjurian. Nah, penjuriannya kami juga melibatkan tenaga ahli dari IAI. Jurinya ada 5 susunannya, yang 3 itu dari tim ahli dari IAI, kemudian yang 2 itu dari lokal. Yang pertama dari praktisi desain interior dari Kota Pekalongan sendiri, kemudian yang kedua budayawan dari Kota Pekalongan. Jadi harapannya apa yang nanti yang desain yang menjadi nanti tidak meninggalkan ciri, tidak meninggalkan apa budaya Pekalongan, batiknya, terus ya bukan kearifan lokalnya Pekalongan lah itu ya, harapannya itu. Kemudian untuk tempatnya itu di perempatan Jalan Insinyur Sutami dengan jalan akses tol yang sekarang namanya itu jalan kalau tidak salah jalan Arslan Junet. Pak almarhum Pak Alek ya, karena kebetulan beliau jalan ini pas momennya pas beliau yang menjabat gitu ya.
waktu rapat dengan Pak Dirjen Bina Marga, dengan Pak Kepala BPJ itu juga beliau yang mengomandani, sehingga ya sekarang untuk mengharapkan jasa beliau ya jalan itu dinamai Jalan Ahmad Arslan Juned masalah ya. Jadi titiknya di situ, Pak. Kemudian untuk rentang lombanya ini kan nanti akan terpilih berapa nominasi, Pak, untuk teman-teman kita dari IKA seperti itu yang mengikuti sayembara tersebut. Oke. Jadi sampai dengan nanti tanggal 24 November pukul 18.00 itu kami masih menerima dokumen perencanaan itu dari peserta, berapapun nanti kita tetap terima. Namun setelah itu ditutup, nanti kami tim juri itu akan memilih nominasi 10 besar dulu. 10 besar? 10 besar. Itu untuk tanggal berapa, Pak? Nanti? Saya tidak apa, sorry. Saya tak baca jadwalnya ini. Untuk ke 10 besarnya itu nanti di tanggal 1 Desember. Kemudian dijaring kembali menjadi 5 besar. Jadi dari jumlah peserta, semua peserta ke 10 besar itu kita penjuriannya masih online semua. Online. Nanti ketemu 10 masih online, baru ketemu 5. Nanti penjurian di 5 besar itu di tanggal 9 Desember. Oke, nanti penjuriannya di Pekalongan. Nanti dari manapun pesertanya nanti kita undang ke Pekalongan untuk presentasi paparan atas apa yang peserta ini susun. Peserta ini rencanakan dengan membawa maket yang sudah mereka rencanakan itu. Nah, harapannya dengan maket itu dari tim juri juga pasti tidak hanya bisa membayangkan melihat gambar di atas kertas saja, tapi bisa melihat secara tiga dimensinya itu dari segala sisi. Dari mungkin kan kami juga berharap yang desain yang tersusun nanti adalah bangunan hijau ya, hijau. Dari sisi pencahayaan itu juga ada hemat energi, penghawaan, pencahayaan, sehingga gedung masjid yang akan terbangun ini adalah gedung yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, kemudian dalam KAK yang kami susun juga masjid yang disusun itu juga nanti mengakomodir kepentingan UMKM di sana. Jadi harapannya siapapun nanti yang akan datang ke sana tidak hanya beristirahat, tidak hanya sholat, tapi harapannya ada sesuatu yang bisa dibeli dari di sana dari UMKM yang nanti yang berusaha di sana, sehingga harapannya keberadaan masjid itu bisa menggerakkan ekonomi UMKM di Kota Pekalongan. Baik, kita break terlebih dahulu ya Pak ya, nanti kita akan sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa dan tetap semangat. Ada Pak Cayekti dan Pak Bambang. Kembali bertemu lagi Pak di segmen akhir. Baik, Pak Bambang, saya masih penasaran terkait tentang sayembara desain masjid ikonik untuk Pekalongan Baru. Tadi belum disampaikan terkait tentang hadiah yang nantinya akan diraih oleh masing-masing juara dari desain ini, sayembara ini. Kemudian apa sih Pak yang mendasari mengapa peserta harus dari Ikatan Arsitek Indonesia? Gitu. Persilakan. Pertanyaannya kenapa kami kerjasama sama IAI gitu ya? Kami berharap bekerjasama dengan IAI itu gaungnya, terus pesertanya itu
tidak hanya lokal-lokal sini aja gitu. Nah, karena IAI kan punya jaringan jaringan luas seluruh Indonesia, sehingga pesertanya itu bisa dari luar Jawa gitu. Luar Jawa. Nah, kami juga belum tahu perkembangan sampai dengan saat ini seperti apa atas pendaftar yang sudah masuk ke panitia. Tetapi apapun itu, maupun dari manapun, yang jelas kami berharap desain yang terpilih nanti adalah desain yang terbaik, yang memang itu menonjolkan ciri Pekalongannya, tetapi betul-betul unik dan itu menjadi ikon kota Pekalongan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan hadiah dari kami itu ada 5 ya, dari 5 besar nanti semuanya dapat predikat. Juara 1 itu nanti 45 juta, kemudian juara 2 25 juta, juara 3 15 juta, kemudian harapan 1-2 sama masing-masing 7,5 juta. Tetapi memang kalau dilihat dari hadiahnya, mungkin bagi para praktisi arsitek ini tidak seberapa ya, karena bikin ide itu kan mahal sebenarnya. Terus membuat maket itu juga tidak mudah, pekerjaan yang rumit dan butuhkan waktu lama, sehingga memang yang didapat saya kira para peserta tidak hanya mencari materi saja, tetapi adalah selain itu ada portofolio yang bisa mereka tambahkan di daftar referensi pekerjaannya itu ya, sehingga itu bisa dijadikan referensi pekerjaan untuk ke pekerjaan selanjutnya, gitu ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Hanya 2 itu saja, Pak. Hanya 2 itu saja. Saya tambahkan lagi. Untuk penampungan desain tersebut tentunya kan tidak semata-mata membuat desain, pasti ada proses pendetailannya, Pak. Nah, ini ditampung di mana, Pak, untuk desain-desain nanti yang akan masuk dan menjadi nominasi? Jadi setelah nanti terpilih pemenangnya, juara 1, 2, 3, harapan 1-2, tahapan selanjutnya adalah penyusunan detail engineering design. Gitu. Memang ada kekhawatiran ketika yang membuat ide dan membuat desain itu, membuat detail desainnya itu beda orangnya, sehingga dalam KAK kami di sayembara ini, kami juga nanti mewajibkan siapapun nanti yang akan melanjutkan ke tahapan DID-nya itu harus melibatkan tenaga ahlinya pemenang ini, sehingga nyambung. Jangan sampai nanti si perencana sebenarnya pengennya itu ke utara gitu loh, tetapi ditangkap oleh yang membuat desain detail desainnya, dia asumsinya ke selatan, itu kan tidak nyambung, sehingga ada kewajiban dari siapapun nanti yang akan menyusun DID-nya harus melibatkan tenaga ahli pemenang ini, sehingga nanti idenya nyambung. Jadi kalau kasarnya begini, Mbak, arsitek itu kan biasanya kalau membuat rencana itu kan aneh-aneh gitu ya, tanpa memperhitungkan nanti konstruksinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Lah itulah menjadi tugasnya seorang teknik sipil. Jadi bekerja sama juga dengan teknik sipil ya? Iya, itu. Jadi di DAK kami itu sudah mengharuskan siapapun nanti yang meneruskan ke tahap DID-nya harus melibatkan tenaga ahli dari pemenang ini. Wow. Gitu. Semoga proses tersebut bisa lancar ya, Pak, ya, amin, sampai amin. nanti pengumuman akhir gitu. Amin. Pak Cayakti, terkait tentang sayembara ini, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, ini sesuatu yang menurut saya cukup bagus ya. Artinya tidak menggunakan metode yang lelang pada umumnya gitu kan. Kalau lelang pada umumnya itu kan mungkin gaungnya tidak sebesar kalau menggunakan sayembara gitu, karena sayembara mungkin
hampir semua orang pada tahu gitu kan. Nah, ini metode yang menurut saya akan punya dampak tidak hanya di teknis pekerjaan tetapi kepada iklan ya, mengiklankan tentang pembangunan masjid, atau nanti kalau sudah jadi itu akan menjadi semakin banyak dikenal orang Pekalongan itu gitu. Sekarang sudah terkenal, tapi nanti akan semakin orang, oh ke Masjid Pekalongan aja desainnya bagus nih, foto di sana gitu. Misalkan semacam itu yang kita inginkan. Nah, itu desain dari siapa? Oh, dari arsitek misalnya. Itu coba kita apresiasi sekali dari pelaksana pekerjaan yang menggunakan metode sayembara ini itu Mbak Ayu. Menurut saya sesuatu yang punya pandangan ke depan untuk supaya lebih meningkatkan lagi iklan untuk bisa terus mampir ke Pekalongan gitu. Wow, iya, saya setuju sih Pak. Berarti nanti untuk akhirnya membranding ya. Ya, betul. Pekalongan baru ini seperti itu. Pak Cahyakti, terkait luas lahan, kan sempat dikatakan ada 60 hektar, kemudian dipangkas menjadi 23 hektar tersebut. Nah, untuk luas lahan yang 20 hektar ini akan dibangun fasilitas apa saja Pak? Mungkin perlu ditekankan kembali agar pemirsa atau masyarakat yang ada di rumah mengetahui ini. Mungkin kalimatnya nggak dipangkas lah ya. Tadinya 60 hektar, sekarang kondisinya disesuaikan dengan perkembangan dinamika, itu sekarang 23 hektar gitu ya. Dari 23 hektar yang diapit oleh sisi utara itu Dr. Sutomo gitu, Jalan Dr. Sutomo. Udah sisi selatannya nanti Dr. Sutami. Meskipun nggak bersaudara itu ya, Sutami itu. Sutomo dan Sutami. Nah, di dalam area itu nanti sebenarnya ada 7 blok yang saling terhubung satu dengan yang lain gitu. Ada di sisi barat itu selain nanti ada masjid gitu, itu juga ada untuk terminal untuk parkir bis itu kan. Kemudian masih di komplek itu rencananya terminal itu ada sekitar 2 atau 3 lantai gitu. Yang lantai yang kedua itu untuk tambahan parkir juga, tapi yang roda 4. Kemudian di lantai 3 itu untuk gedung pertemuan gitu. Jadi bisa juga untuk menambah yang fasilitas-fasilitas selama ini. Ada untuk acara hajatan nikah, ada convention, ada mungkin eksebisi pertandingan tingkatnya regional Jawa Tengah. Itu mimpinya kita menjadi bisa tuan rumah yang lebih banyak fasilitas-fasilitas untuk itu gitu, itu tersedia itu. Kemudian kalau di sisi timurnya itu nanti ada di plotting untuk pendirian hotel, mall. Kemudian di belakang hotel dan mall itu ada untuk pertokoan. Kemudian semakin ke timur itu ada untuk gudang. Kemudian juga ada semacam kayak alun-alunnya juga ada di sana, sehingga bisa untuk ruang publik itu menambah daya tarik di sana. Kemudian yang dekat-dekat dengan sungai kalau sana sebutnya Benteh gitu ya, Kalibaros itu perumahan, tapi memang perumahannya yang memang kelasnya agak tinggi menyesuaikan dengan nilai ekonomi yang tinggi di daerah itu gitu. Kemudian penataan sungai ini yang memang akan bisa terjadi, tapi apapun kondisinya mimpi boleh lah gitu ya. Boleh. Jadi di Sutaminya sendiri yang sebelahnya ada sungai juga nanti dilakukan penataan sungai sehingga bisa menambah untuk jogging track itu, untuk bisa juga menjadi tambahan fasilitas wisata di pinggir sungai juga gitu. Kemudian itu nanti juga akan terhubung dengan yang sisi barat, di mana di barat yang sebelahnya ada SMP IT itu kan sudah ada hutan kota. Itu nanti menyatu menjadi satu kesatuan yang boleh dibilang harmonis lah, ramah dengan kondisi lingkungan yang ada itu. Kurang lebih itu nanti fasilitas yang didesain di semacam plot rencana tata bangunan dan lingkungannya semacam itu Mbak Ayu. Mudah-mudahan ya terwujud lah gitu ya.
Oke, baik Pak. Untuk pembangunan ke Pak Bambang ya, untuk pembangunan masjid ikonik ini, saya tanya masjidnya dulu. Selesainya ditargetkan tahun berapa Pak? Ini untuk masjidnya terlebih dahulu. Belum dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini pertanyaan agak susah dijawab ini. Baik. Jadi gini, tadi kan disampaikan Pak Saekti, mimpi boleh, gitu. Ya. Dan kita tetap harus berusaha mewujudkan mimpi itu, gitu. Ya. Dan kita harus tetap punya target. Jadi harapannya setelah sayembara ini selesai, desainnya seperti apa, terus estimasi biaya seberapa, apakah mungkin biasa dibiayai oleh APBD atau nanti ketika desain ini sudah jadi kita tawarkan kepada bukan investor ya, kalau masjid itu kan donatur ya istilahnya, donatur yang mampu membiayai semuanya, oke, gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini sih kalau boleh berharap tidak terlalu lama bisa terwujud, sehingga rintisan ini bisa dilihat masyarakat bahwa ini loh memang Pekalongan itu serius untuk membangun kawasan ini, sehingga harapannya begitu masjid itu terbangun, benefit impact-nya bisa dirasakan. Nanti mudah-mudahan yang hari ini kami masih kesulitan untuk memberi pengertian komunikasi dengan para pemilik itu, harapannya dengan ini nanti oh iya betul memang pengaruhnya ke kegiatan ini bagus, sehingga mereka bisa lebih cepat bisa memahami konsep ini. Kemudian ini tambahan informasi Mbak, bahwa tahun ini sebenarnya kami sudah memulai itu. Selain masjid ya? Sayembara masjid ini, kami sudah memulai rintisan jalannya dulu. Walaupun pada area yang tanahnya menjadi milik pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa nyambung menjadi satu jaringan jalan yang bisa membuat kawasan ini menjadi terbentuk, gitu. Baik, Pak Caekti, singkat saja nanti diteruskan oleh Pak Bambang. Kita menuju 1 menit terakhir tentang harapan dan pesan Bapak kepada masyarakat Pekalongan terkait pembangunan masjid ini, untuk pembangunan Pekalongan baru ini. Iya. Yang pertama tentu khususnya kepada pemilik lahan ya di sekitar situ ya, lahan sekitar itu perlu mungkin menjadi bahan yang kayaknya akan bisa dinikmati bersama kalau ini bisa terwujud gitu. Artinya diskusi tentang bagaimana menata area itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan supaya nilai manfaatnya atas aset-aset yang dimiliki itu bisa lebih tinggi nilainya. Nah, kalau nanti sudah berangkat dari situ, harapannya sudah mulai mewujud kepada penataan lokasi lahan yang menuju siap bangun gitu. Jalan juga siap bangun, fasilitas umum siap bangun gitu. Kalau sudah menuju ke sana, tentu ini akan lebih menarik apabila kemudian mulai dilakukan pembangunan konstruksinya gitu, baik fasilitas umum maupun area bangunan gedung yang sesuai dengan desain awal itu gitu. Kemudian yang berikutnya kita ingin agar wajahnya Kota Pekalongan, orang datang ke Pekalongan itu ya disambut dengan kondisi lingkungan yang langsung Pekalongan seperti ini ya gitu ya, tertata dengan baik. Itu yang kita inginkan supaya orang semakin betah dan semakin kangen yuk ke Pekalongan lagi gitu. Itu yang kita ingin supaya semakin memutar perekonomian di Kota Pekalongan, dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Pekalongan sendiri. Mungkin itu Mbak Ayu, mudah-mudahan terwujud lah gitu. Amin, ya. Amin. Dari Pak Bambang sendiri singkat saja Pak. Iya, jadi harapannya nambahkan saja bahwa wajah kita itu kan sebenarnya dari timur ada, dari barat ada,
Nah, sekarang dari selatan gitu. Nah, yang menjadi kesulitan itu adalah kalau dari timur itu kewenangan jalan itu di jalan nasional, demikian juga di barat. Dan kita tidak bisa mengeksekusi ruas-ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah kota. Nah, satu-satunya wajah yang bisa bisa diolah, bisa dipoles oleh pemerintah kota ya hanya akses tol ini, sehingga harapannya wajah ini betul-betul nanti kita bisa rubah, bisa kita poles sehingga ketika orang masuk ke Pekalongan itu wow dulu gitu kan, wah Pekalongan berubah sekarang itu. Kalau sementara ini kan memang dari dulu kalau kita jalan misalnya dari Batang mau ke Pekalongan, dari dulu ya begitu-begitu aja, wajahnya tidak berubah. Itu karena memang apa, kesulitan kami untuk merubah wajah di sana itu. Nah, demikian dari Wiradisa misalnya, kita juga mau merubah, kita tidak boleh merubah wajah di kawasan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekalongan. Ya, harapannya dengan Pekalongan baru ini kita bisa merubah wajah Kota Pekalongan yang menjadi tadi masih terasnya menjadi serambinya Kota Pekalongan, sehingga ketika orang datang ke Pekalongan tidak kapok sedikit, tetapi terjadi pengulangan ini kedatangan lagi ke Pekalongan sehingga ujung-ujungnya nanti dapat meningkatkan roda perekonomian Kota Pekalongan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Cayekti atas sama-sama Mbak Ayu. Iya, terima kasih pemirsa sudah menyimak obrolan kami, semoga bermanfaat. Dan saya Yusita beserta narasumber dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.